Halo teman-teman TLCI. Ini adalah mobilnya Bang Benz. Semua tahu TLCI Jaya Raya, salah satu komandannya Jaya Raya yang kemarin habis camping sama kita di Merbabu 360, terus lanjut ke Spekta Merbabu. Kita 2 malam di situ sampai habis masak-masakannya. Bang Benz baru pulang tadi karena mampir ke Magelang ke tempat teman, terus mobilnya tinggal sini. Beliau naik pesawat jam 3, mobilnya tinggal sini karena untuk apa? Untuk setup suspensi. Mobil Bang Benz ini kan HZJ 75 RV, jadi dia Truck Carrier sama seperti punya kita, cuman ini yang tahun lama, jadi dia masih per daun depan belakang. Nah, Bang Benz ini setup mobilnya untuk overland. Ini mobil untuk overland, jadi di bawah sini semua adalah buat tidur. Terus ini ada tangki air di sana. Ini tangki water. Ini ada colokan airnya. Lengkap lah. Ini nanti kita review. Ini opening aja. Intinya dengan penambahan bobot yang dia pasang di mobil ini, membuat mobil ini sekarang lebih turun dan lebih limbung. Ya pasti, karena kan ada penambahan bobot yang banyak, relatif banyak. Ini mungkin sekitar hampir 500 kilo. Nanti kita timbang dulu. Kita timbang pakai timbangan 4 roda, loadnya berapa, naik berapa dari standar, itu depan naik berapa, belakang naik berapa. Tujuan kita untuk menyesuaikan per daun yang akan kita modifikasi. Nah, agak sulit karena per daunnya seri 75 yang lama ini, yang per daun depan belakang itu agak pendek, beda dengan yang 75 yang baru, ya kan. Yang depannya sudah coil spring itu agak panjang, jadi setup suspensinya lebih mudah karena pernya lebih panjang. Nah, ini agak sulit karena kalau pernya kita banyakin mungkin limbungnya hilang tapi keras. Sedangkan kalau kita pendekin limbung banget. Nah, itu kita coba nanti kita akalin dengan bentuk pernya. Sama shockbreaker kita upgrade pakai Ome BP51. Ome BP51-nya kita pilihin punyanya V80. Sebenarnya punya ini ada, cuman kita masukin kelamaan. Butuh waktu yang panjang dan nanti kalau rusak juga susah. Udahlah, mending kita pakai V80 aja. Bracketnya kita rubah, toh mobil ini udah dimodifikasi juga, nggak masalah, malah nanti spare partnya lebih mudah. Terus kita coba kalau memang cukup ya udah, tapi kalau nggak cukup nanti kita akan pasang stabilizer V80 belakang, tapi semoga cukup. Nah, sebelum kita lakuin modifikasi, nanti kita akan penuhin dulu tangki air, kita penuhin dulu. Pokoknya kita load maksimal, solar penuh, tangki air penuh, kita coba jalan before-nya. Habis itu kita timbang, habis itu kita racik pernya. Sambil nunggu bracketnya shockbreaker lagi di laser. Nanti yang depan itu yang belakang, yang bawah tok yang rubah, yang belakang itu yang atas tok yang rubah. Gampang banget kok ngerubahnya. Sebenarnya dipakai adapter bisa, tapi karena ini mobil dipakai overland jauh, adapter terlalu beresiko, jadi mending dilas aja. Ini mobilnya Bang Benz yang dibangun 2 tahun dan sudah dipakai jalan-jalan sama istrinya. Rencananya pokoknya keliling Indonesia dulu, baru luar negeri. Kita sekarang nyobain mobilnya Bang Benz. Ini adalah Bundera HZJ 75 RV Truck Carrier. Ini salah satu mobil legendnya Toyota karena dipakai di semua negara, terutama negara-negara yang butuh mobil heavy duty atau bahkan bisa dibilang super heavy duty. Seperti di Australia, di Timur Tengah, Afrika, terutama Afrika Selatan ya. Nah, atau di Indonesia di kebutuhan-kebutuhan khusus seperti tambang, itu kan butuh mobil yang nggak gampang rusak, yang dihajar terus nggak rusak-rusak. Makanya mereka tetap menggunakan Land Cruiser seri 70. Ini salah satu mobil paling legendnya yang pernah dibikin oleh Land Cruiser karena yaitu tadi heavy duty sekali. Bahkan di Eropa trennya mobil camper van atau bahkan bisa dibilang motorhome itu sekarang ke seri 70 ini yang Truck Carrier. Kenapa? Karena Truck Carrier itu hanya punya 3 pintu, pintu depan 2 sama pintu belakang.
tengahnya nggak ada pintu, itu memungkinkan untuk kita modifikasi membawa atau memuat barang yang maksimal, karena volumetrik dalamnya ini itu lebih gede daripada 80 series. Jadi ini adalah mobil yang sangat cocok dipakai atau dimodifikasi untuk menjadi mobil camper van atau motorhome. Bedanya apa sih camper van sama motorhome? Jadi gini, sederhananya kalau motorhome itu rumah dipindah ke mobil, jadi ada toilet, ada kamar, ada dapur, itu dimana. Tapi kalau camper van itu nggak perlu ada toilet di dalam, nggak perlu ada dapur di dalam, gitu loh, nggak ada ruang tamu di dalam, jadi di luar boleh. Nah, gitulah bedanya, itulah intinya itu. Balik lagi ke mobilnya Bang Benz ini mobilnya benar-benar dibangun dari nol, mesin di overhaul total, dicat semua, dan ini sudah dibikin camper van. Dan yang hebat, tapnya bagus, Pioneer set sama full Fosgate. Katanya sih sampai hampir 75 jutaan lah habis sound systemnya. Ya itu adalah penikmat lah. Nah, setelah dipasang sound yang banyak, setelah ini full tempat tidur, ada tambahan tangki, ada tambahan solar tambahan, ada beberapa aksesoris, ini membuat mobil ini jauh lebih berat daripada standarnya. Makanya sekarang yang problem adalah di suspensinya, pernya jadi keras, turun keras. Kita akan coba modifikasi menyelesaikan masalah ini. Jadi mobilnya itu pengen kita bikin lebih nyaman, lebih empuk pernya, tapi tidak limbung. Dan tingginya mobil benar, ini kan tingginya agak turun, ya karena per standar itu. Problemnya per Bundera yang seri ini itu cari all menemu set udah nggak ada. Ya itu kita akan coba, kan kita punya copotan-copotan all menemu, punya FJ40, punyanya 60, itu mau kita racik di sini supaya maksimal. Shocknya juga kita ganti pakai Ome BB51, punyanya 80 series. Dipilih 80 series karena travelnya pas, dan valvingnya bobotnya mendekati ini gitu loh, jadi kita ngejasnya nggak terlalu banyak. Kita akan tes before after, dan kita akan nanti timbang mobilnya ini dari standar berapa, penambahnya berapa, itu akan menjadi basic kita untuk memodifikasi pernya. Setelah ketemu pernya, baru kita akalin shock breakernya untuk meredam per itu, kan gitu. Kalau terlalu keras nanti shocknya juga tuningnya susah, terlalu empuk lu tambah susah lagi. Makanya harus pas, dan mungkin ini kita nggak mungkin sekali lah pasang, mesti 2 kali 3 kali, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa maksimum. Oke, kita coba di ring road dulu untuk high speed dulu. Wah, mesinnya enak banget walaupun HZ, halus banget mesinnya. Gigi 3 lari 80. Ya memang agak keras, suspensinya agak keras. Terus wah, ini agak limbung banget, ya kan, limbung. Ini membuat, jadi kalau kena hentakan agak nahan-nahan, karena shock breakernya pakai Peders yang foam shell. Jadi ya memang karakter shocknya seperti itu. Kita akan evaluasi lah dengan shock breaker yang lebih tinggi, dan harapannya suatu saat Bang Benz nambahi bobot ke depan itu tidak perlu ganti shock lagi, tinggal tuning aja. Jadi sekali beli beres gitu loh. Nah ini suspensinya agak lebih keras di saat kita lewat jalan-jalan yang keriting-keriting, jalan protokol yang nggak gelombang-gelombang, ini agak agak kerasa memang. Ya kita coba benerin itu memang karakter dasar dari Land Cruiser ini dengan shock breaker speknya dia. Kita coba upgrade supaya lebih nyaman, ya kan. Dedek. Padahal ini mobilnya udah ada muatan mas ya? Udah ada muatan full. Nah kan, coba kita bikin lebih smooth. Nah, kalau bisa sih ya bagus, harusnya sih bisa, karena kita pernah bikin sebelumnya. Cuma muatannya memang kalau mobil camper van gini, setiap mobil beda-beda, jadi beda treatment juga. Agak sulit saat kita setup per daun, karena tidak seperti coil spring lah. Coil spring itu ada ukurannya, jadi
begitu kita timbang penambahan bobot berapa, pasang per yang sesuai penambahan bobot itu beres. Tapi kalau per daun nggak ada ukurannya, mumet. Jadi harus bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Tapi ya gimana, itu bagian dari yang harus kita solusikan gitu. Kita upayakan. Nah ini kan keras banget kan. Ini coba nih geronjal, wah, nih geronjal kayak gini. Di tempat yang seperti ini aja agak nggak enak, apalagi di tempat jalan yang keriting terus ya, yang makadam gitu pasti kurang comfort. Ya ini coba kita benerin supaya jadi lebih oke. Halo kawan Lamban, pagi ini kita hari Selasa pagi itu memulai tantangan baru mobilnya Bang Benz yang kemarin kita udah coba. Kenapa mobilnya keras dan mobilnya agak limbung dan agak aneh. Ternyata setelah kita timbang, itu bagian kiri belakang itu lebih berat, kurang lebih 400 sampai 500 kilo daripada yang kanan. Walaupun sudah kita dengan kondisi tangki air penuh, tangki bahan bakar penuh ya. Dalam nggak ada muatan apa-apa, cuman camping gearnya semuanya kan ini memang setupnya motorhome, jadi semuanya di dalam. Nah itu yang membuat mobil ini aneh, karet anting per belakang sebelah kiri rusak terus, yang kanan enggak. Dan yang depan juga karena dia ada penambahan double aki di sini dan lain-lain, membuat depan ini yang bagian depan kiri itu lebih berat 150 kilo. Nah ini ada PR tantangan buat kita untuk benerin suspensinya, karena suspensi YJ75 ini masih per daun depan belakang, leaf spring depan belakang. Nah per daun itu kalau sudah beda bobotnya kejauhan gini agak rumit. Bisa jadi pernya nanti kanan kiri beda, setelan shock pasti beda, makanya kita saranin pakai shock BB51 supaya kita bisa bedain setelannya. Karena bobotnya beda, jadi nyetel shock itu memang harus detail. Karena kadang-kadang mobil begini kasusnya kalau sudah dimodifikasi. Nah ini notes bagi teman-teman yang mau bangun mobil overland atau motorhome, itu tolong tidak hanya estetika dan peruntukan juga, tetapi proporsi bobot itu juga harus disesuaikan supaya minimal mendekati balance kanan kiri, terutama kanan kiri, depan belakang masih oke lah, tapi kanan kiri harus balance. Dan kalau bisa bobotnya harus di bawah. Semua di bawah yang berat-berat, setup aki, setup tangki cadangan, tangki air, itu harus di bawah supaya mobilnya stabil. Nah itu nanti mobil itu akan nyaman dipakai jauh. Dengan nyaman itu pasti akan aman juga, dan itu akan membuat kita saat nyetir jauh itu tidak capek. Untungnya ini adalah Land Cruiser, dia pakai leader frame, pakai sasis, jadi dengan beda bobot segitu itu tidak terlalu berpengaruh. Walaupun nyetel suspensinya agak rumit, tapi tidak terlalu berpengaruh akan stabilitas mobil. Beda dengan mobil-mobil yang monokok kayak Cherokee, kayak BMW, atau mobil-mobil monokok lah. Itu kalau beda bobotnya jauh, wah itu problem. Pasti problem. Nah ini kita coba, langkah pertama kita copot semua shock, terus kita coba lagi untuk menentukan spring rate. Karena spring rate per ini kita nggak bisa hitung gitu loh. Karena per daun susah, harus kita combine. Kita pakai datanya mobil apa, bobotnya berapa, data mobil apa, bobotnya berapa, kita combine supaya mendapatkan setup per yang maksimum dulu. Setelah itu baru kita pasang shock breaker yang bisa di-adjust untuk meredam daya tahan dari per itu. Jadi shock breaker itu fungsinya untuk meredam kinerja per gitu. Oke, ini tahap selanjutnya adalah kita copot shock, kita coba nanti habis ini. Gimana mas? Suspensi apa pernya buat banderanya? Nah bandera kemarin itu
pernya kemarin kita bongkar. Nah, ternyata pernya itu udah korosi, udah karatan mau patah-patah gitu. Oh ini Mas ya? Ya, udah mau patah-patah kayak gini. Ini kalau di gerinda itu ada lubang-lubang itu. Nah, ini kita yang rusak hampir semua. Ini kita ganti copotannya punyanya Tough Dog sama Ome. Ya, ini Ome. Ini Ome, ini Tough Dog. Oh. Nah, ini kita oplos, kita buatin, kita potong-potong biar bisa kepasang di bandera. Oke. Halo kawan lamban, kita beresin mobilnya Bang Benz dari TLCI Jaya Raya. Kemarin udah kita review untuk benerin men-setup mobil ini. Jadi permasalahannya Bang Benz itu cuma karena mobilnya pernya sudah tua, udah korosif, terus jadi nggak bisa main kan. Terus mobil ini ditambahi bobot yang lumayan banyak, kurang lebih dari standarnya 2 ton. Kemarin kita timbang 3,4 ton. Jadi ada 1,4 ton tambahnya dari semua hal, PTO, aksesoris. Mobil ini dipakai untuk motorhome, dalamnya full pakai buat tidur gitu, ada rak-rakannya macam-macam. Nah, itu membuat mobil ini bertambah 1,2 sampai 1,3 ton. Ada tangki tambahan air gitu. Nah, masalahnya yang belakang kiri itu lebih berat 400 kilo daripada belakang kanan. Problemnya itu, sedangkan ini semua per daun. Jadi kita nggak bisa ngatur lift spring atau kekerasan per load spring. Itu bagaimana kalau per daun? Akhirnya kita bongkar pasang, dan ini kita beliin per yang all menemu set itu udah nggak ada. HZJ75 ini yang per daun depan belakang yang tahun tua. Nah, akhirnya ya kita substitusi. Per nomor 1 masih pakai yang lama. Bawah-bawahnya ada yang pakai Tough Dog, ada yang pakai Peders, ada yang pakai all menemu. Jadi kita kita tukar-tukar aja, kita setup rollnya, tingginya, akhirnya tersetup lah begini. Dan kita padu sama shockbreaker Ome BB51 VX80 yang belakangnya VX80 taruh depan, yang depan taruh belakang, karena kalau enggak lantainya tembus, nggak bisa gitu kan. Akhirnya ya kita upayakan, akhirnya jadi, dan sekarang enak banget suspensinya. Aku seneng dan kita masih punya tuning ke depan jauh. Artinya kalau kita mau menambahkan bobot sampai dengan 1 ton ke depan pun kita tinggal nggak perlu ganti shockbreaker, kita tinggal tuning, tinggal tambah per lagi gitu. Nah, pernya pun sekarang komposisinya kanan kiri yang beda 400 kilo itu sudah terketemu, jadi sudah mobilnya nggak goyang-goyang lagi, udah stabil banget. Terus di sini juga nambah antena GME yang sudah dimodifikasi jadi UHF, jadi sudah bisa dipakai rig. Nah, karena mobil ini juga sekalian kita setup agak tinggiin dikit, lebih tinggi sekitar 1 inch supaya travel suspensinya lebih panjang. Jadi saat masuk ke dalam trek-trek yang off-road itu artikulasi suspensinya lebih maksimal. Project untuk menyamankan LC-nya Bang Ben sepertinya sudah oke. Tinggal Bang Ben ini gimana, apa sih Om pertama kali yang dirasakan tentang suspensi standarnya ini? Oh iya, pertama ini mobil kan saya beli masih standar. Kemudian saya bikin orisinil dulu lah pertama kalinya. Lama-lama baru kepikiran sama saya, mobil ini cocoknya dibikin camper van gitu. Dibikin buat camping, buat overland lah ceritanya. Terus saya bikin interiornya bisa tidur di dalamnya. Kemudian bisa peralatan masuk semua, pakaian, peralatan memasak, peralatan camping masuk di dalam mobil semua. Nah, ternyata pada saat saya bikin tangki air buat mandi di dalamnya, ternyata berat mobil ini udah membutuhkan kaki-kaki yang lebih kuat. Siap. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bawa ke Lamban Garage.
Kebetulan saya kan udah lama kenal sama Om Wahyu Lamban. Siap. Semenjak beliau masih suka balap-balap lah. Iya. betul. Akhirnya saya menyempatkan diri bawa kendaraan idaman saya ini ke Jogja, ke Bantul. Iya. Saya minta kaki-kakinya diracik ulang lagi sesuai dengan kebutuhan, karena kebutuhan saya overland, outdoor, camping, dan kegiatan lainnya di luar lah. Saya minta kaki-kakinya diracik, kemudian shock breakernya pakai BP51. Kemudian biar cakep, di depannya ditambah gantengnya, buat ganteng nih. Sama antennya udah dimodifikasi di Lamban Garage. Antennya bisa dipakai buat pesawat rig standar di Indonesia gitu. Siap. Nah, luar biasa. Jadi memang mobil ini di setup untuk jalan-jalan beneran teman-teman. Ini the real mobil overland. Cerita dikit, ini memang racikannya Mas Wahyu tuh kemarin, PR-nya coba ditimbang dulu mobilnya, ya kan Bang Wahyu? Ditimbang dulu untuk nentuin nanti load PR-nya, karena ini depan belakang tuh masih per daun. Masih per daun, jadi kita diracik ini campur aduk, ada ume, ada tafdog, karena kita kebetulan juga punya lembaran-lembaran itu di gudang gitu. Kita racik sedemikian rupa untuk mendapatkan load spring yang paling maksimal untuk mobil ini. Mungkin ada kali ini kalau dibawa sama portable-nya 700 kilo Bang, sama barang-barang misal gitu. Kalau berat mobil ini kalau nggak salah saya standarnya sekitar 2 tonan. Tuh 2 ton. Belum lagi barang-barang semuanya mungkin lebih dari 3 ton sekarang. Wah, 3 ton. Keren. Jadi kemarin itu pas diukur kalau nggak salah saya tuh berat yang bagian belakang tuh antara kiri dan kanan beda. Makanya harus yang benar-benar profesional lah untuk meraciknya supaya pas seimbang semua pernya, kebutuhan pernya, bebannya, penempatannya, karena tangki air tuh muat di sini 80 liter. Wah, banyak banget Bang Ben. Tapi in prinsip ini tadi sudah di setup sama Mas Wahyu. Bang Ben gimana nih secara feel suspensinya? Saya rasa jauh berbeda. Karena pada saat waktu saya jalan ke Baduy, saya pernah bawa ini ke Baduy, merasakan kan jalannya jelek tuh, bantingannya kurang enak. Jadi ya kalau menurut saya, karena ini mobil idaman ya, jadi harus dibikin semaksimal mungkin, senyaman mungkin, setangguh mungkin, segagah mungkin. Jadi ya saya jangan sampai salah pilih bengkel kan. Siap Bang Ben. Iya kan. Jadi tadi saya coba trek tadi itu, wah luar biasa nyaman. Udah kayak mobil perkotaan lah nyaman. Mobil kekinian. Ini kan mobil tahun 96. Iya. Jadi nyaman, udah kayak mobil kekinian lah. Siap. Oke Bang. Jadi bantingannya enak, jadi kalau jalan jauh jadi nggak sakit badan. Ini mobil udah keliling Sumatera juga udah. Nah, besok ini mau saya bawa camping lagi ke Perutungan, ke Kuningan. Siap. Bulan depan rencana mau ke Lampung lagi, overland. Jalan-jalan terus ini Bang Ben. Kapan kerjanya? Itu. Terima kasih buat Om Wahyu Lamban beserta kru-krunya yang ada di Lamban Garage telah membuat mobil saya nyaman, bantingannya sudah enak, dan saya siap overland, camping, kegiatan outdoor lagi dengan nyaman. Terima kasih. Salut buat Lamban Garage. Sampai ketemu lagi.